dikasih kata beli. Kasih kata beli. Yang besar, beli gitu ya. Kenapa? Saya malam ini mau survei. Kira-kira enaknya cetak bukunya berapa eksemplar. Jadi kalau memang yang butuh itu banyak, saya mau cetaknya langsung banyak. Kalau yang butuh sedikit, cetaknya nggak usah banyak-banyak dulu. Keterangan, biar nanti jenengan mantep. Jadi kalau memang mau beli berat, urunan. Gak apa-apa, urunan kan. Nanti habis baca, konconya yang satu baru baca. Urunan seperti itu boleh. Harga bukunya insya Allah 40.000. Tapi tebel bukunya bukan seperti ini. Buku-buku saya tebelnya kan cuma 150 halaman, 148 halaman. Bukunya itu nanti minimal tebalnya 200 halaman. Minimal. Ya, minimal tebalnya 200 halaman. Jadi bisa lebih dari itu. Lebih atau 200 halaman harganya tetap 40.000. Ya. Nah, yang pengen beli, tulis saja beli. Sehingga nanti saya bisa cetaknya ketika launching itu tidak sampai kurang, ya, tidak terlampau berlebihan. Bisa di kopi? Di teh bisa? Kopi paste. Jelas Ibu-ibu sekalian? Bapak cukup jelas? Nah, saya minta doanya karena ini proyek gak gampang ya. Saya udah keliling cari buku-buku yang semisal di toko-toko buku seperti Gramedia dan sejenisnya. Susah nyari yang seperti itu. Ya, saya udah nyari. Jadi saya kalau mau nulis buku tuh selalu saya pergi ke toko buku, survei. Ya, saya baca di internet misalnya ya. Kalau ada pertanyaan semisal jawabannya apa, saya pelajari. Jadi biar nanti bisa jawabnya itu enak. Dan saya pengen bahasanya bahasa masyarakat umum, jangan pakai bahasa anak kuliahan mumet. Ya, karena bahasanya mahasiswa itu kan bahasa elit ya. Bahasa yang tinggi. Saya pakai bahasa yang biasa-biasa saja, tidak bahasa ruwet. Contoh soal aja dulu, nanti baru kita sholawatan kemudian taklim. Ya, contoh soal lagi. Ustadz, saya wudhu dari bak mandi, Kebetulan bak mandi saya ada kotoran cicak di situ. Ya, itu kira-kira airnya jadi najis atau enggak najis? Jawabannya ada di buku terbaru saya. Insya Allah. Jenengan gregetan, Bu? Maksudnya greget kok ora dijawab gitu. Pengen tahu jawabannya enggak? Pengen? Beli bukunya nanti. Ya, nanti insya Allah beli bukunya atau pinjem dari orang yang beli. Ya kan? Pinjem dari orang yang beli. Nanti kalau buku itu udah dicetak, pelajaran di majelis ini tambah 1. Jadi baca 3 nanti. Ahlul Bid'ah Hasanah, kemudian buku yang terbaru itu, setiap soal kita bacakan, jawabannya dibacakan, kemudian dibahas sedikit biar pahamnya semakin jelas. Karena bahasa tertulis tidak sama dengan bahasa lisan. Ya. Bahasa lisan ini bisa nguraikan panjang lebar. Kalau tertulis biasanya orang nanti memahaminya bisa beda-beda. Cukup jelas semuanya? Alhamdulillah. Doakan ya. Ini pokoknya mau saya rubah terus. Kemarin bilang tempatnya yang enggak cukup ya. Nah, saya pengen doakan saja entah kapan. Pengen saya itu enggak sampai tahun depan. Pengennya begitu ya. Jadi saya pengen belakang ini yang letter O itu saya robohkan sedikit, kemudian dinaikkan sedikit. Jadi ibu-ibu ini yang nanti di gang bisa pindah ke belakang. Naiknya enggak tinggi, naiknya sedikit saja sehingga ibu itu betul-betul nyatu dengan yang di bawah ya. Nyatu dengan yang di bawah, bisa ikut majelisnya, duduknya lebih enak. Biar tempatnya nambah sehingga ya ngajinya bisa lebih nyaman. Insyaallah demikian. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita buka buku sholawat jalan selamatnya. Kita niat yang sakit, niat dengan sholawat ini semoga sembuh ya. Yang punya hajat, niat. Yang pengen punya motor, niat. Kalau niatnya pengen punya motor, nanggung. Kalau niat sekalian pengen punya mobil. Kalau punya mobil harga murah, nanggung. Jadi sekalian yang harga mahal. Kalau mau nikah, niat. Kalau niatnya dapat wanita biasa-biasa saja, nanggung. Cari wanita yang luar biasa, wanita yang solihah maksudnya. Ya, dan pria yang luar biasa, pria yang soleh.
minta sama Allah Ta'ala. Yang pengen dapat rezeki melimpah ruah, minta. Jadi nanti saya sebelum Ahlul Bid'ah Hasanah atau setelah Ahlul Bid'ah Hasanah, malam ini saya nggak bahas panjang-panjang Ahlul Bid'ah Hasanahnya. Saya mau menerangkan ilmu kembali jurus-jurus takwa, tapi dalam format ya resep sugih cepet. Mau ndak kira-kira? Mau? Wani piro? Gratis Bu, gratis ya. Gratis Pak, hadirin semua gratis ya. Resep sugih cepet. Mau? Ya, saya juga mau. Ini nanti kita akan praktekkan bareng-bareng. Yang ngaji di sini kalau meraktekkan ilmu yang akan saya sampaikan ini, insya Allah tidak sampai setengah tahun sugih semua. Mau? Mau. Aminnya banter gitu ya. Iya, saya pengen semua yang ngaji sama saya itu hidupnya enak gitu. Ya, hidupnya enak. Secara materi enak, keluarganya enak, pertemanannya enak, semuanya serba enak. Walaupun yang enggak enak, rasanya tetap enak. Mau? Mau. Mau yang mana? Yang enggak enak? Oh, yang enak. Yang enak insyaallah. Mari kita buka buku Sholawat Jalan Selamatnya. Nanti kalau yang pakai dulu. Yang misalnya belum punya dan pengen beli di depan dijual ya. Kalau beli paket itu malam ini ada paket buku 3 buku hanya 50.000. Tapi kalau beli buku ini saja harganya 15.000. Beb, ini kok bukunya agak mahal. Sholawat itu memang mahal. Ya, sholawat itu memang mahal. Bukan bukunya yang mahal. Insyaallah nanti hasilnya juga untuk ini kepentingan majelis ini ya. Semuanya akan merasakan. Jadi yang merasakan banyak orang insyaallah. Mari kita baca niatnya dulu. Doa sebelum baca sholawat ya. Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni nawaitu bi salati hadhihi ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrik wa tasdiqan bi kitabik wa ittiba'an li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fi wa syauqan ilaih ta'dhiman li haqqih wa tashrifan lah wa li kaunihi ahlan lidzalik fataqabbalha Allahumma bifadlika wa judika wa karamika wa ihsanik wa azil hijabal ghaflati an qalbi waj'alni min ibadika as-salihin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladhi awlaytah wa izzan ala izzih alladhi a'taytah wa nuran ala nurih alladhi minhu khalaqtah wa a'li maqamah fi maqamatil mursalin
ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari bersama-sama dari halaman 21. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى الله على محمد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم
وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikan salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kami. Ya Allah, berkat salawat yang kami baca ini, tolong lapangkanlah dada kami, mudahkanlah semua urusan kami, hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, perbaikilah semua keadaan kami, wujudkanlah cita-cita kami, terimalah taubat kami, bersihkanlah semua kesalahan kami, menangkanlah hujjah kami, sucikanlah lisan kami, hiburlah kesepian kami, sayangilah kami di dalam keterasingan kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami, di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami, dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami. Jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami, sehingga kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau, jangan pisahkan kami dari beliau. Masukkanlah kami ke dalam tempat di mana beliau berada, sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihat beliau. Oleh karena itu, tolong berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami ini untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan, harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci, dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami agar selalu dapat tinggal di Makkah dan Madinah. Ya Allah, dalam semua permohonan kami selalu bermohon syafaat beliau, karena beliau adalah sebaik-baik pemberi syafaat, sebaik-baik manusia yang Engkau akui kebesarannya. Dan kami bertawasul kepadamu dengan beliau, karena beliau adalah wasilah terdekat kami kepadamu. Ya Allah, kami mengadukan kepadamu kerasnya hati kami ini. Ya Allah, kami adukan kepadamu kerasnya hati kami, banyaknya dosa kami, panjangnya angan-angan kami, buruknya amal kami, kemalasan diri kami dalam ketaatan, dan keberanian kami dalam bermaksiat. Karena sesungguhnya Engkau adalah tempat terbaik untuk mengadu. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk menghadapi semua musuh kami dan diri kami sendiri, serta bersandar kepada kemurahan-Mu semata, agar kami menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, duhai Tuhan kami, janganlah serahkan kami kepada selain-Mu. Ya Allah,
kami memiliki hubungan dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan jauhkan kami dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di pintumu kami berdiri, maka jangan usir kami. Hanya kepadamu lah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ini. Ya Allah, terimalah doa kami. Berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Terimalah semua amal soleh kami. Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Inilah cita-cita kami. Ya Allah, diri kami tampak jelas di hadapan-Mu. Keadaan kami tiada tersembunyi dari-Mu. Perintah-Mu selama ini kami abaikan. Larangan-Mu kami lakukan. Maka ampunan-Mu lah yang kami inginkan. Duhai sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Serta limpahkanlah salawat dan salam sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji hanya untuk Allah Tuhan alam semesta. Ala hadziniyah wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita udah sama-sama bersolawat. Sekarang kita akan mulai mengkaji kitab Ahlul Bid'ah Hasanah, insyaallah. Ini solawatnya dibaca, artinya rasanya enak enggak? Ya, terjemahannya saya bacakan terjemahan begitu saja, di hati ada rasa ser-serannya enggak? Ada rasanya. Bisa ngerasakan enggak? Bisa ya. Nah, tiap hari dibaca terus di rumah masing-masing ya. Sehari kalau bisa pagi sama sore, habis subuh sama habis asar. Insyaallah walaupun sedikit, kalau istiqomah lama-lama menjadi bukit. Ya, yang namanya pisau kalau tiap hari diasah lama-lama menjadi tajam. Yang namanya mobil, motor tiap hari dicuci, ya lama-lama jadi mengkilap. Yang namanya lantai kalau sering dipel, dia juga akan jadi bersih. Yang namanya wajah kalau tiap hari dibersihkan, ya dia akan beda dengan wajah yang lain. Begitu pula dengan sholawat ini. Kalau tiap hari kita baca istiqomah, ya istiqomah, maka akan menjadi sebuah kendaraan yang luar biasa. Ya, kendaraan yang luar biasa. Insyaallah. Nanti kita yakin semua akan merasakan hasilnya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari tentang contoh bid'ah-bid'ah yang ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentang orang yang sahabat yang mengawali setiap rakaat dengan surat Al-Ikhlas. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kita lanjutkan saja langsung yang ke ini halaman 37. Ya, kita lompati sedikit. Bid'ah doa i'tidal. Ya, doa i'tidal. I'tidal adalah posisi setelah ruku'. Dikatakan i'tidal karena kembali posisinya itu berdiri tegak lurus. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan perawi lainnya. Nah, kalau sudah diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, jangan nanya sahih apa enggak. Kalau ada orang masih tidak percaya Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, tidak mempercayai hadisnya, itu sama saja orang tersebut tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu para ulama sampai seperti itu. Karena hadis di Bukhari dan Muslim itu hadis yang paling sahih. Jadi kalau ada orang meragukan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bukhari maupun Muslim, maka orang tersebut sama saja dengan meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Rifa'ah bin Rafi' berkata, pada suatu hari kami sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bangkit dari rukuk dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ya, ini banyak orang sekarang Sami'allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu. Itu salah, bukan seperti itu.
Kalau imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamdu. Jangan makmumnya Rabbana walakal hamdu, tapi sami Allahu liman hamidahnya tidak dibaca. Nah, kita kalau dalam mazhab Syafi'i yang begitu enggak benar. Ya, itu ketinggalan sunnah. Ya, menghilangkan satu sunnah. Walaupun enggak berdosa, tapi menghilangkan satu sunnah. Karena ucapan sami Allahu liman hamidah ini ada ceritanya, enggak sembarangan itu. Ya, itu ceritanya ada seorang sahabat yang mau sholat terlambat. Ternyata Rasul lagi ruku. Rasul ruku. Sahabat tersebut kemudian ini terlambatnya karena urusan yang dakwah yang penting ya. Sampai di masjid Rasul lagi ruku. Maka mengucapkan alhamdulillah saya masih dapat satu rakaat, langsung Allahu Akbar. Maka muncullah sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah mendengar orang yang mengucapkan hamdalah tadi kepada Allah. Jadi ucapan ini asbabul wurudnya untuk mengabadikan tentang seorang sahabat yang karena pengen sholat berjamaah, tapi karena ada sebuah urusan yang tidak bisa ditinggalkan, penting, nanti kalau saya terangkan terlampau panjang, ringkasnya, kemudian diperintahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kebetulan salah seorang yang berada di belakang beliau, maksudnya di belakang beliau, bukan di belakang persis. Itu bahasa Arab. Di belakang beliau maksudnya sebagai makmum. Yang di depan itu imam. Kalau di belakang berarti makmum. Ada orang yang di belakang makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ada makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah selesai menunaikan selesai sholat, Nabi Muhammad SAW berkata, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Nah, ini menarik. Ya, menariknya bagaimana? Seseorang mengucapkan kalimat tersebut tanpa diajari oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul selesai sholat nanya, siapa tadi yang ngucap seperti itu? Artinya, sahabat tadi ngucapnya bukan pelan-pelan, tapi ngucapnya juga keras. Ya, ngucapnya keras. Sehingga sampai terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini nekat luar biasa. Kenapa? Ucapan yang disampaikan itu belum pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Udah belum pernah diajarkan, ngomongnya nggak pelan-pelan, ngomongnya terangan. Rasul nggak ngajari, dia ngarang sendiri, ngarangnya bacaan di dalam sholat. Ini nekat atau nggak nekat kira-kira? Ini kan bacaan dalam sholat, makmuman dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul udah bersabda SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ini sahabat sudah lihat sholatnya Rasul seperti apa. Rasul itu kalau sami Allahu liman hamidah tidak baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, enggak baca itu, ada bacaan yang lain. Tapi sahabat ini ngarang sendiri. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat Rasul nanya, siapa tadi yang baca seperti itu? Siapa? Ya, Rasul nanya, tentunya dengan kalimatnya enggak seperti saya. Kalau saya kan ini kalimat kasar gitu ya. Rasulullah SAW itu kalimatnya penuh dengan sopan santun, suaranya juga sangat merdu, enak didengar, ya di hati maupun di telinga. Maka seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, sahabat tidak ada yang jawab, diam semua. Ya, sahabat tidak ada yang jawab, tapi diam semua. Sahabat kembali bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa? SAW. Rasul menjawab, saya melihat, ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat lebih dari 30 malaikat berebut untuk menjadi yang pertama mencatat pahalanya. Jadi malaikat itu lebih dari 30 rebutan, biar saya nyatet pahalanya. Kenapa? Ini kalimat pujian yang baru, yang sangat dicintai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah. Jadi malaikat yang nyatet pahalanya saja merasa mendapatkan kehormatan, apalagi yang dicatat. Jadi malaikat yang mau nyatet pahalanya saja merasa mendapatkan
kehormatan. Seperti jenengan kalau disuruh nganterkan hadiah ya ke rumahnya orang yang mulia, merasa terhormat enggak? Biar saya ngantar, biar saya ngantar. Rebutan siapa yang mau mengantar. Nah, ini juga rebutan mau nuliskan pahalanya lebih dari 30 malaikat. Itu menunjukkan pahalanya luar biasa. Saat itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu berkata ketika menjelaskan hadis tersebut ya di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 540, wastudilla bih ala jawazi ihdathi dzikrin fi shalah ghairi ma'thurin idza kana ghairu mukhalifin lil ma'thur. Jelas ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini seorang ulama yang luar biasa, pensyarah hadis Sahih Bukhari. Ya, dalam kitab Fathul Bari, beliau berkata, hadis ini menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya di dalam salat berkreasi membuat zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Boleh membuat zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sholat. Dengan catatan, selama zikir tersebut tidak bertentangan dengan yang diajarkan. Ya, selama zikir tersebut tidak bertentangan dengan yang diajarkan. Misalnya, i'tidal itu bacaannya tahmid. Ya, zikirnya waktu i'tidal adalah zikir yang tahmid. Jangan i'tidal nanti zikirnya yang lain. Ya tahmid, urusannya tahmid, zikirnya juga tahmid. Ya, selama tidak bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, wa ala jawazi raf'is sauti bidzikri ma lam yushawwis ala man ma'ah. Dan hadits ini menjadi dalil bolehnya seseorang berzikir dengan suara keras selama tidak mengganggu orang yang bersamanya. Satu hadits ini Sahih Bukhari cukup untuk minimal jadi 2 dasar hukum yang penting. Coba, penting enggak kira-kira urusan membuat zikir di dalam sholat? Penting enggak itu? Dicontohkan Nabi enggak? Enggak. Boleh enggak? Boleh. Siapa yang ngomong boleh? Ulama. Ulama biasa? Bukan. Ya, ini ulama yang luar biasa, yang berkali berseniornya ulama. Ulama yang senior mengatakan seperti itu. Juga menjadi hadis ini menjadi dalil orang zikir dengan suara keras itu boleh selama enggak ganggu yang lain. Tidak ganggu yang lain maksudnya bagaimana? Ya, jangan kemudian nanti ada orang zikir gitu ya, azan ki ganggu, beribeni lah, ini ngawur. Itu ganggu yang lain, bukan itu. Kalimat tidak mengganggu yang lain yang bersamanya. Contoh, orang masjid di masjid. Masih di masjid. Di masjid ini lagi sholat maghrib berjamaah. Allahu Akbar, sholat maghrib berjamaah. Lah ini ada musafir datang. Musafir datang, dia enggak mau sholat maghrib, saya mau takhir saja. Ya, boleh kan musafir takhir? Sekarang saya mau ngaji dulu. Dia ambil Al-Quran, yang lain lagi pada sholat, dia ngaji dengan suara keras. Alif Lam Mim. Kira-kira yang sholat bingung enggak nih? Bingung. Nah, ini namanya ganggu yang lain, enggak boleh. Atau ada di masjid, sholat maghrib udah bubar. Ya, lagi tadarus Al-Quran. Datang satu orang ngajak temennya. Dia terlambat, dia sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Di sampingnya yang ngaji, dia langsung sholatnya keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak-teriak. Akhirnya ganggu yang baca Al-Quran. Kenapa yang baca Al-Quran diunggulkan dari yang sholat? Soalnya yang sholat telat. Tidak ikut sholat rawatibnya bersama imam rawatib. Tahu diri, golek enggon sing rodok sepi. Silahkan mojok di tempat lain. Nah, atau ada orang yang lagi sholat, ya, lagi sholat datang telat. Sedangkan yang sholat berjamaah di awal sudah berzikir, ya sudah berzikir. Habis sholat kan baca zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir keras misalnya seperti atau la ilaha illallah dengan suara yang keras. Jangan kemudian yang sholatnya telat baru datang ngomong, ojo mribeni aku jek sholat. Gak bisa. Kamu salah, kamu datangnya telat. Jadi berzikir dengan suara keras itu boleh, ya boleh, tapi dengan catatan tidak mengganggu yang lain. Tidak mengganggu yang lain bukan berarti yang penting orang ganggu. Misalnya saya lagi zikiran, ya, kemudian ada adik saya misalnya di kamar sebelah, ya di kamar
sebelah, dia lagi nonton TV. Misal begitu ya. Kemudian adik saya marahin saya, jangan ganggu toh kak, saya ini lagi nonton TV. TV-nya itu beritanya tegang, kamu zikir keras-keras ganggu saya. Lah ini bukan begitu. Bukan begitu, jangan kemudian diartikan seperti itu. Nah, zikir dengan suara keras dianjurkan oleh para ulama. Dianjurkan untuk apa? Satu, untuk ngusir setan. Kita ini kalau zikirnya pelan-pelan, kadang setan ngantuk itu kuat. Apalagi habis sholat subuh. Subhanallah. Saya tuh sholat jamaah sama teman-teman, ya, sholat subuh gitu zikir. Itu ketika kalau saya ada zikirnya panjang, itu ada suara, ada yang ngorok. Saya jadi ingat di pesantren. Di pesantren itu kalau subuh 700 orang sholat berjamaah, kemudian baca wirid ya, wirdul latif dan lain sebagainya. Itu kadang yang di soft paling depan di pojok, ya di sana, karena mungkin malamnya tahajud 2000 rakaat. Jadi ketika subuh ngantuk karena malamnya tahajud husnudzon gitu ya Bu ya. Ya jangan suudzon, prasangka baik. Ini mungkin malamnya dia lagi tahajud. Jadi mengusir setan ngantuk, ya, ngusir setan ngantuk. Kemudian zikir dengan suara keras buat sebagian orang nambah khusyuk. Ada orang itu kalau pelan-pelan ngelamun, kalau keras dia bisa khusyuk. Ya, zikir dengan suara keras itu bisa juga ngingetkan yang lain. Yang lain misalnya lagi ngelamun, dengar orang suara zikir Allah, jadi iling. Oh iya, aku ki mau urung sholat subuh. Oh iya, saya belum sholat zuhur. Karena dengar suara zikir bisa ngingetkan yang lain. Nah, zikir dengan suara keras itu ada catatan, jangan riak. Jangan minta dipuji orang, jangan pamer. Tapi jangan kemudian kita nuduh orang, kamu zikir keras-keras, kamu riak ya. Mesti kamu riak. Emangnya kita ini Tuhan. Bisa ngerti artinya orang. Biasanya orang yang suka kamu riak, orang itu yang punya penyakit riak. Dia samakan orang lain dengan dirinya sendiri. Ki mesti podo aku ki, riak gitu kan. Enggak, orang lain enggak seperti itu. Kalau kita riak, orang lain itu mau ngingetkan yang lain biar zikir. Dia mungkin mau ngusir setan-setan di sekitar dirinya. Enggak sama dengan kita. Kalau kita mungkin mau riak. Ya, jangan samakan dengan orang lain. Cukup jelas di sini? Jelas. Lanjutkan dikit ya. Di samping itu hadis di atas menjadi dalil bolehnya seorang berzikir dengan suara keras selama tidak mengganggu orang yang bersamanya. Udah, ini cukup untuk kajian bid'ah hasanah di malam hari ini. Kira-kira tambahan ilmunya cukup enggak? Yang situ, yang ini. Cukup ya? Jadi mulai nanti kalau di rumah zikir keras jangan bingung ya. Nah, makanya di masjid itu kalau ada imam baca doa dengan suara keras, makmum ngaminkan itu sunnah. Ya, itu sunnah. Loh, Ustaz, sunnahnya dari mana? Awang malaikat Jibril aja itu ndonga dengan suara keras Nabi mengucapkan amin. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ya kan? Naik mimbar langkah pertama, kul amin. Amin, kul amin, katakan amin. Katakan amin dan katakan amin. Nah, Rasul mengaminkan doa malaikat Jibril. Itu juga dengan suara keras. Jangankan itu, setiap sholat yang jahar itu doa dengan suara keras. Contohnya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu keras atau pelan? Doa atau bukan doa? Doa. Terus tutupannya kita diam atau ngucap amin? Amin. Ya kan? Juga dengan suara keras. Doa kunut. Entah kunut nazilah, entah kunut subuh dan lain sebagainya. Imam mengucap Allahumma hdina fiman hadait. Makmum mengucapkan amin. Ini berarti doa juga dengan suara keras. Kalau di dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Ya, di dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Dalilnya turah. Jadi jenengan jangan bingung lagi. Jangan mau dibuat bingung sama orang yang bingung. Ya, jangan mau dibuat bingung sama orang yang bingung. Kalau ada orang tanya tuntunannya, berarti orang itu belum punya tuntunan. Kalau kita sudah ada tuntunannya, makanya enggak usah banyak nanya. Soal tuntunannya kakean. Misal tanya, Mas, jalan ke Jakarta itu kemana? Berarti yang nanya ini kan belum tahu. Ya kan belum tahu. Lah kalau kita udah tahu kan enggak nanya-nanya toh? Enggak nanya-nanya. Kenapa? Sudah tahu. Nah, semua dalil yang kita amalkan itu ada dan kuat. Makanya jangan bingung
lagi dan jangan ragu lagi. Sekarang silakan diunjuk susunya. Ya, monggo. Iklan, ini iklan ya. Iklannya minum susu. Ya. Wah, ini saya mau minum tapi panasnya luar biasa nih. Ya teman-teman, saya kalau dikasih aqua juga mau nih. Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Pak, semua panitia di Raudhah ini tidak ada yang saya panggil untuk jadi panitia, tidak ada. Jadi ini remaja-remaja ini ya datang dengan sendirinya. Ya, datang dengan sendirinya. Bahkan saya sebagian nggak tahu namanya. Soalnya selesai pengajian langsung hilang orangnya. Jadi kalau itu manusia atau jin, malaikat saya juga nggak ngerti. Jadi jadian atau asli juga nggak paham. Soalnya kadang pas ini kelihatan lah, ini seperti di samping kanan ini kan kelihatan berdiri-berdiri. Nanti kalau selesai pengajian kadang-kadang tahu sudah hilang semua. Kadang begitu. Jadi saya nggak ngerti. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman ya, teman-teman yang sudah bantu majelis ini. Terutama 3 hari ini. Kita jebol majelis ini ya, tembok dan lain sebagainya, taman di belakang diperbaiki dan lain sebagainya. Ini kerja keras banyak teman-teman ini. Ngelembur pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore dan malam. Alhamdulillah, makasih buat Mustaqim. Itu dari Sukodono itu. Ya, yang nginepnya di sini, Mustaqim itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu yang ngechat bawah sana Bu, ngechat atas sini Mustaqim, Khairi. Kalau ada yang mau ngepek pantu ngomong sama saya Bu. Pinter ngechat, pinter. Minimal punya modal ngechat. Minimal. Terus itu Mas Mukharrami yang megang streaming tuh di sana itu. Ya, yang senyum-senyum sendiri tuh Pak. Nah, ya itu Mas Mukharrami. Ini yang megang streaming internet, syuting, ini beliau. Kemudian Mas Roni yang rambutnya gondrong di bawahnya, ada enggak itu? Ada? Lagi di depan, ya dia keliling ke depan. Itu tugas tadi ngurusi sound system itu Mas Roni. Banyaklah nggak saya sebutkan satu-satu. Yang belum saya sebutkan namanya jangan protes ya. Ya jangan, kan hari-hari lain sudah. Ini teman-teman yang berjuang untuk majelis kita ini. Jadi mereka sukarela, nggak pakai disuruh, nggak pakai diminta, kerja keras. Wah kalau ibu-ibu sama mbak-mbak, wah itu masya Allah banyaknya. Saya nggak hafal namanya saya. Nggak hafal namanya, tapi ya insya Allah semua yang berjuang. Saya cuma minta satu, jangan saya yang balas. Saya minta pengen, saya naik mobil tuh kemarin, nggak minum-minum saya ini ya. Boleh minum dulu? Saya bilang gini, cerita dikit boleh? Buat semua yang membantu majelis ini, dan semua yang mau rawuh ke sini kan juga bantu majelis namanya ya. Meramaikan majelis kan bantu majelis. Karena kalau majelisnya semakin ramai, maka kita juga semakin bersemangat. Saya minta begini, bil makna aja ya. Ya Allah, saya nggak bisa balas apa-apa. Kanjeng Nabi SAW saya nggak bisa balas apa-apa. Saya minta tolong wahai Rasulullah, semua orang yang telah berbuat baik sama cucumu ini tolong engkau yang balas. Saya nggak bisa. Jadi saya pengen yang balas itu merinding saya ini. Ya, dengan merinding enggak itu? Semoga yang balas adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu sebaik-baik balasan itu kalau yang mintakan Kanjeng Nabi kan bagus balasannya ya. Kalau balasan saya paling bisa tersun, makasih, thank you gitu kan, paling syukron, jazakallah khair. Paling sebatas itu. Enggak bisa lebih. Kalau bisa ya paling ngasih apa? Tahu, tempe. Paling enggak ada artinya. Tapi kalau balasan dari Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Ada yang protes, balasan tuh kok dari Nabi, balasan tuh dari Allah. Kadang ada orang neko-neko gitu ya. Kita bilang dari Nabi aja masih diprotes. Ya, semua memang dari Allah, tapi ingat dalam hadis ya, Rasul SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, innama sesungguhnya saya ini yang bagi, yang ngasih Allah, tapi yang ngedum adalah saya. Berarti kalau yang ngasih Allah, yang ngedum Kanjeng Nabi, jenengan butuh mintanya ke siapa? Misal, yang ngasih sumber dana dari pemerintah, yang bagi kelurahan, mintanya kemana? Ya kelurahan. Ya mintanya ke kelurahan. Nah ini Rasul bersabda SAW, sesungguhnya yang bagi, yang ngasih itu Allah, tapi yang bagi adalah saya. Dados mudengo gitu loh ya. Ya mudeng, yang paham, yang bagi itu saya, paham itu. Sungguhnya saya yang
yang bagi. Jadi kita harus paham kalau yang bagi Kanjeng Nabi SAW, ya kita pinter-pinter mau minta sama Allah lewat yang bagi. Kalau kita ngelancangi ke pusat langsung, Pak Lurah ya tersinggung tuh ya. Ya kan? Apalagi kalau Pak Lurahnya disayang sama pusat, wali kota sayang Pak Lurah. Wali kota ngomong, "Loh, udah saya serahkan sama Pak Lurah, kok kamu loncat-loncat?" Enggak bisa. Langsung kamu harus ke sana dulu. Ya, kamu harus ke sana dulu. Itu kalau yang jujur kan seperti itu ya. Nah, kira-kira Allah Maha jujur enggak? Allah Maha jujur. Jenengan nyogok Allah sakit? Masa Allah mau disogok? Enggak bisa, dengan disogok begitu-begitu kan enggak bisa. Allah udah netepkan nih yang bagi adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ya kita pandai-pandai mendekati Rasulullah SAW. Di antaranya dengan banyak-banyak baca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bagian yang menegangkan untuk malam hari ini. Resep sugih cepet. Ya, resep sugih cepet. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Selalu saya itu kalau pengen apa-apa saya ngomong ke jenengan tuh. Saya pengen ini, saya pengen punya ini, saya pengen bisa begini. Tolong doakan. Prinsip nomor 1, kalau jenengan pengen sukses dunia akhirat. Prinsip nomor 1, ojo mikir. Dah, ora usah mikir. Ayo, sanggup enggak menjalani syarat nomor 1 nih? Ojo mikir. Kok diem, Pak? Dibilang ojo mikir, harus mikir gitu. Jangan mikir, ya jangan mikir. Bukan tidak berpikir loh ya, jangan mikir, lain loh ya. Jangan mikir itu maksudnya begini. Nanti kalau saya begitu terus gimana ya? Terus gimana ya? Terus nanti gimana? Terus nanti jadinya saya apa? KKN mikir. Jangan begitu, nyantai saja. Coba lihat. Saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh ilmunya bayi. Ya, ilmunya bayi. Tahu ilmunya bayi enggak? Kira-kira bayi itu mikir enggak ya? Kok tahu? Ya sudah, kita lihat zahirnya saja kan. Bayi itu belum mikir, belajar mikir. Andai kata bayi itu ngerti kalau jatuh itu sakit, kira-kira bayi berani belajar berangkang enggak? Enggak berani. Saya ambil contoh anak saya Nur Aliyah, umur 2 tahun setengah. Sudah mulai bisa mikir, ya kan? Mulai bisa mikir. Saya ajak jalan-jalan ke sebuah toko swalayan gitu. Sama saya gitu, kepleset di lantainya mall, licin gitu kan. Kepleset, jatuhnya pelan, gak keras, tapi merasakan sakit. Setelah itu minta digendong. Setiap masuk mall minta digendong. Gak mau, takut. Kenapa? Bisa mikir. Aku melaku meneh, engkau kepleset meneh, engkau tiba meneh, engkau loro. Mikir atau gak mikir? Mikir. Makanya saya ngerubahnya biar bisa mau jalan di mall itu butuh waktu lebih dari 2 bulan. Baru mau jalan di mall. Ya, mau jalan di mall. Jadi itu loh, kalau kita mikir seperti itu. Tapi coba ketika bayi itu enggak mikir. Bayi itu cuma lihat apa? Lihat orang di sekitarnya kok bisa lari ya. Ya kan? Kok bisa jalan. Betul kan? Makanya dia mikirnya cuma begini, saya harus bisa jalan dan harus bisa lari. Cuman begitu. Nah, dia mulai gerak-gerakkan badannya. Ya, akhirnya tengkurap, ya kan? Setelah tengkurap gelagepen. Kenapa? Mau balik enggak bisa. Hasilnya nangis. Setelah nangis, apa yang dilakukan? Bisa melumah dia? Enggak, ibunya yang melumahkan atau bapaknya yang melumahkan. Akhirnya dia belajar, ya kan? Bar mengkurep iki iso melumah meneh. Caranya bagaimana? Akhirnya dia tidak takut mengkurep lagi, justru dia belajar mengkurep lagi, nangis meneh, mengkurep lagi, nangis meneh. Akhirnya bisa melumah sendiri. Mulai nih ningkat nih, ilmunya naik. Mulai dekat dia dengan yang namanya bisa lari. Betul enggak? Tadinya enggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa mengkurep, melumah, tengkurap, telentang. Udah bisa kan? Mulai kemudian dia belajar bangun ya, belajar bangun. Oh itu bergerak sedikit jatuh, yang nyosop dan lain sebagainya. Singkat cerita, mulai dia bisa merangkak. Ketika dia bisa merangkak, jatuhnya kira-kira berapa ribu kali? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Nangis enggak? Nangis. Tapi nangisnya cepat hilang enggak? Cepat hilang kan? Cepat hilang. Setelah itu ya, bisa berangkang.
Ketika bisa berangkangnya lari. Betul kan? Berangkangnya lari dia. Cepat ke sana. Jatuh, nangis lagi. Ya kan? Jatuh, nangis lagi. Nangisnya sebentar. Setelah itu mulai rambatan. Belajar jalan sambil pegangan. Jatuhnya berapa kali? Ribuan kali jatuh. Tapi nggak pernah. Terus mandek nggak mau berjalan. Nggak ada. Terus mandek nggak mau berangkang. Nggak ada. Kenapa? Ora mikir. Karena tidak mikir. Hasilnya, singkat cerita, karena nggak mikir, dia bisa lari. Nah terus kalau nggak mikir ngapain? Yakin. Jangan orang mikir lah yakin, wah mah repot kalau begitu. Ya, nggak mikir tapi ya yakin. Jadi kalau kita pengen sukses, caranya gampang. Siapkan target. Targetnya apa? Saya pengen jadi wali. Oh, target nih. Pengen nggak jadi wali? Udah target kan belum? Belum kan? Makanya nggak jadi-jadi. Target. Saya target harus jadi wali Allah. Itu target saya. Harus. Ya. Masa nggak mau jadi kekasihnya Allah? Masa target jadi musuhnya Allah? Ya, naudzubillah min dzalik. Target saya harus bisa jadi wali Allah. Targetnya begitu. Terus caranya bagaimana? Yakin dulu. Yakin bisa jadi wali Allah. Kan demikian. Nah, terus caranya bagaimana? Ya jalan, nyontoh para wali. Nyontoh para wali, nyontoh pakaiannya dulu. Kopiahe wis padha, alhamdulillah. Ya, bajunya udah sama, alhamdulillah. Ya kan? Sarungnya udah sama. Maksud sama-sama sarungan, alhamdulillah. Pas pengajian begini misalnya begitu ya. Ini udah mulai nyontoh. Apalagi misalnya, oh yang namanya wali suka sholawatan. Alhamdulillah kita udah contoh sholawatannya. Oh namanya wali suka pengajian. Alhamdulillah kita udah contoh pengajiannya. Oh yang namanya wali suka sedekah. Kita contoh sedekah. Wali suka senyum bla bla bla, suka nyapa dicontoh. Nah, dalam mencontoh glosornya berapa kali coba? Coba ingat, kita rajin pengajian sebentar. Pernah ngalamin enggak rajin pengajian sebentar, setelah itu hilang sekian tahun? Ya, malas gitu kan? Malas. Iya kan? Terus nanti datang semangat lah lagi, majulah lagi. Sholat tahajud pernah, masya Allah, istiqomah 2 bulan. Bulan ketiga hilang belas. Ya, hilang belas. Ini kalau orang nggak punya yakin, dia menyerah. Percuma aku. Engkau ya paling ya ambiuk meneh. Paling saya begitu lagi. Apalagi ya. Berjalan menuju ke masjid, di tengah jalan ketemu teman, akhirnya diajak nonton bioskop, enggak jadi ke masjid, sampai bioskop maksiat. Naudzubillah min dzalik. Pulang dari bioskop, aku ki mau jane emeh nang masjid, nyat dasar ki awakku yo elek ngene iki yo mlayune nang bioskop. Ini susah mau jadi wali ini. Kenapa? Karena dia enggak punya keyakinan dirinya bisa jadi wali Allah. Orang yang punya keyakinan lain, astagfirullahaladzim. Kok saya tadi kalah sama nafsu saya ya? Udah, nanti saya kalau ini nggak bisa ke masjid, nanti saya mau ke masjid double. Ke masjid double. Hari ini sebetulnya cuma mau asar gagal, maghrib isya saya mau ke masjid. Ini mental pengen jadi wali, nggak mikir tapi ngelakoni dengan yakin. Ini kalau mau jadi wali seperti itu. Nah, hasilnya lama kelamaan naik, ujung-ujungnya jadilah dia seorang wali Allah. Kurang lebih begitu. Nah, kalau saya bahas tentang wali Allah, mungkin jenengan nggak tertarik. Ya kita nggak tertarik. Tapi kalau bahas fulus, semua tertarik. Ayo jujur atau jujur. Kalau bahasnya duit tertarik enggak? Kenapa kok tertarik? Kenapa kok tertarik? Sampai ada lagunya kan? Anak saya itu kalau yang nomor 2 pernah ngomong begini. Apa itu, Bu? Kayak tapi kan cari duit susah payah, cari duit susah payah. Itu kata anak saya, cari duit susah payah. Sekarang gimana caranya? Kita cari duit enggak perlu susah, enggak perlu payah. Mau enggak? Mau? Semua mau nih? Wani piro? Gratis. Caranya sama.
Caranya sama. Coba di sini. Yang belum punya mobil coba angkat tangan. Nah, saya nanya jujur ya. Jawab yang belum punya mobil, coba dijawab dengan jujur. Jenengan udah tetapkan belum? Pengen punya mobil apa? Belinya tahun berapa? Sudah netapkan belum? Belum kan? Makanya nggak pernah punya. Paham? Paham enggak? Kenapa nggak berani netapkan nama mobilnya, nggak berani netapkan tanggalnya? Kenapa? Mikir duitnya tekoan endi, betul enggak? Mikir uangnya dari mana? Saya mau nanya, emangnya mau beli mobil pakai duit? Iya, tapi nanti. Kan nanti, kalau waktunya bayaran, baru kita pakai uang. Mau beli mobil tuh nomor 1, cari dulu mobil yang mana, betul enggak? Iya, mobilnya yang mana? Bapak pengen mobil apa? Ibu pengen mobil apa? Makanya mulai malam hari ini, kalau jenengan pengen pergi ke pengajian, ya, walaupun ada seninya, pengajian naik sepur kelinci, alhamdulillah nih. Ada rombongan dari Gawok ya? Ya, Bu Nur kalau salah itu rombongan naik sepur kelinci. Tadi SMS saya, Habib, ini rombongan mau datang naik sepur kelinci. Selamat datang rombongan sepur kelinci. Tapi siapa tahu dari naik sepur kelinci nanti sepur kelincinya masih ke sini bawa yang lain, tapi yang angkatan pertama naik sepur kelinci ya, kira-kira 3 bulan lagi, 4 bulan lagi naiknya udah lain, elf gitu, milik sendiri. Misal gitu ya. Misal begitu. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya ya tadi ditentukan dulu. 4 bulan lagi saya mau beli mobil elf misal. Mau beli mobil Innova misal. Mau beli mobil Nissan, misal. Pokoknya semua perusahaan mobil itu. Nanti dikira iklan nanti ya. Apapun mobilnya, udah Jazz, misal gitu ya. Nah, sebutkan dulu mereknya itu. Mereknya sebutkan. Tanggal berapa, bulan apa, cantumkan. Saya tuh mau beli mobil dianggap gila. Ya dianggap gila. Kenapa? Saya bilang, saya mau beli mobil. Wah, teman-teman tahu nggak punya duit kok. Mau beli mobil, Beb. Mobilnya apa? Innova. Yang modelnya apa? Ya tipe G. Yang apa? Yang diesel. Ya, udah. Kapan? Ya insya Allah segera. Besok atau lusa. Besok atau lusa. Punya uang? Enggak. Enggak punya uang. Saya kemudian kirim pesan ke teman saya yang kerja di perusahaan mobil gitu kan. Ya, showroom gitu. Mobil tipe ini baru sekarang harganya berapa? Sekian. Ya. Barangnya sudah ada belum? Tolong dicek. Kalau sudah ada barangnya, saya mau pesen 1. Nekat enggak, Bu? Enggak punya duit, bener enggak punya duit? Nekat enggak? Nekat. Tanya sama teman-teman saya itu. Targetnya pokoknya mobil dulu, barang ada ya kan? Pesen. Bapak Ibu berani pesen enggak? Saya mau nanya sekarang, yang sudah haji coba angkat tangan, yang sudah haji. Yang sudah haji. Oke. Jenengan yang sudah haji, saya mau nanya, waktu itu pasang target enggak? Maksudnya pasang target atau tidak gini, kan mesti nyiapkan uang toh? Iya, itu namanya pasang target. Saya harus haji, betul kan? Iya, targetnya kan pemerintah tahun berapa? Maka saya sekarang pesen daftar haji, betul kan? Kemudian saya bayar ongkos haji, hasilnya haji enggak? Haji, sama. Semua proses itu seperti itu. Jadi caranya gampang. Bapak Ibu pokoknya pulang dari sini, mulai nanti cari di internet mobil apa yang dipingini. Ayo mau ndak? Mikir lagi. Udah, coba yang sudah bisa enggak mikir angkat tangan coba. Loh, kok mikir semua? Kenapa kok masih mikir, kenapa? Nanti saya terangkan. Ini penyakit kita nih, penyakit mikir sesuatu yang nggak perlu dipikir. Oh, cuman gini loh, saya mau nanya, jenengan menetapkan mobil yang mau dibeli, ya, bulan berapa? Netapkan begitu, bayar enggak? Enggak, rugi enggak? Lah kenapa enggak mau? Kenapa? Padahal Rasulullah SAW bersabda, Allah mewahyukan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa.
Aku itu sesuai prasangka hambaku, maka terserah dia mau berprasangka apa kepada aku. Kan tinggal ngomong saja sama Allah. Saya yakin Allah bisa dan maha bisa dan pasti bisa dan suka kalau Allah itu mewujudkan hajat hambanya. Itu Allah suka. Makanya tinggal kita ngomong sama Allah, ya Allah, 4 bulan lagi saya pesan mobil 1, tolong wujudkan ya Allah. Dapat pahala atau dosa? Dapat pahala. Lah kok enggak mau? Kenapa? Bu, kenapa enggak mau? Apa iso gitu? Apa nyanda? Sekarang saya mau nanya, jenengan pesennya sama siapa tadi? Allah bisa enggak? Lah kok jenengan masih ragu? Kenapa masih ragu? Karena mikir yang mau beli adalah diri kita sendiri. Sekarang ini pelajaran paling dasar. Saya mau nanya, Bapak punya uang? Punya? Ibu punya uang? Punya? Iya. Ini merupakan pembuktian kalau jenengan cara mikirnya salah semua. Bingung. Saya enggak punya uang, Bapak enggak punya uang, Ibu enggak punya uang, semua enggak punya uang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan musibah, bukan. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Jadi semua miliknya Allah. Jadi saya punya uang enggak? Enggak. Bapak punya uang enggak? Enggak. Ibu punya uang enggak? Enggak. Kita enggak punya kepemilikan, semua miliknya Allah. Belas enggak punya. Iya. Terus yang ngasih siapa? Yang bisa ngambil siapa? Yang bisa beri siapa? Lah jenengan mau minta sama Allah kok repot, kenapa? Lalu Nabi Musa aja diperintah sama Allah. Nabi Musa, hei Musa, ini perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Hei Musa, kamu mau perlu apapun minta kepada saya. Walaupun tali sandalmu putus, minta kepadaku. Tuh coba, tali sandal putus aja Nabi Musa suruh ngucap kepada Allah. Lah kita mau enggak ngucap sama Allah? Ini semakin tegang. Ini baru ilmu dasar loh Bu, Pak. Syarat pertama, jangan mikir. Ayo, sanggup enggak? Udah, jenengan kalau yakin, ya, kalau yakin jangan khawatir. Minimal nih ya, yang belum punya mobil 3 bulan lagi punya mobil. Nah, amin. Aminnya banter. Tapi syarat harus dipenuhi. Ini baru dasarnya loh ya, dasarnya. Belum selesai. Jurus ini baru jurus awal. Kuda. Ojo mikir tapi ya yakin. Tingkat berikutnya, udah tetapkan. Saya mau beli mobil. Ingat, nanya dulu sama istrinya. Istri nanya sama suami. Kalau suami pengen beli mobil, istrinya mau enggak? Kalau istrinya enggak mau, repot itu langit. Kenapa? 2 keinginan bertentangan. Suami pengen mobil, istri pengen rumah. Makanya enggak terwujud dua-duanya. Paham? Kuat-kuatan pengen malaikatnya, nanti akhirnya enaknya yang mana dulu ini? Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Makanya pengennya diselaraskan dulu. Pengennya ibu, pengennya bapak itu diselaraskan. Podo dulu. Ini kisah nyata ya, ada sebuah kisah nyata. Seorang bos besar itu pengen beli mobil. Foto mobilnya dipajang. Ini pengajian malam ini agak aneh sedikit, enggak apa-apa ya. Udah nih ngaji gaya lain ini. Gaya bebas ya, Bu ya. Ibu kan jarang tuh di pengajian dapat yang begini-begini. Ya sudah, ustadznya ya begini. Foto mobil dipasang, dilihat terus tiap hari. Saya harus bisa beli mobil ini. Tiap hari begitu. Hasilnya enggak pernah bisa. Kerjanya merosot, habis. Bingung dia. Datang tanya sama para pakar gitu ya. Ini kok bisa saya sudah husnudzon, prasangka baik, bukannya maju tapi ambyuk. Dijawab, coba nanya ke istrimu. Istrimu pengennya apa? Ya, ternyata suaminya pengen mobil A, istrinya pengen mobil yang lain. Makanya enggak pernah ketemu. Kata orang yang nasihati, coba samakan dulu pengennya mobil apa. Akhirnya disamakan, kita beli mobil yang ini saja. Iya, semangat ya, semangat mobil yang ini. Bismillah. Hasilnya apa? Dalam berapa bulan ke depan perusahaannya maju, bisa beli mobil tersebut. Nah, ini penting, menyamakan keinginan. Innamal a'malu binniyat. Pondasi semua amal itu niat. Nah, jadi niatnya harus ada yang kuat gitu, niat suami, istri, orang tua, anak.
Setelah keinginan sama, tahap berikutnya. Ini yang paling asyik. Minta doa. Udah belum? Minta doa. Ini urutan. Pengen beli mobil. Kapan? 4 bulan lagi harus jadi. Terus bagaimana? Minta doa. Kepada siapa? Orang tua lah. Sekarang coba saya mau nanya, di sini yang sering minta doa sama orang tuanya angkat tangan. Ayo, tidak banyak kan ternyata. Beb, orang tua saya udah meninggal dunia. Ya minta doa. Cara gimana? Datangi makamnya. Minta doa, bacakan doa, ya kan? Kemudian ngomong saja gitu aja kok repot. Bu, Pak, tolong ya, mintakan sama Allah, saya pengen beli mobil. Ayo, ibu-ibu. Kalau saya ngobrol begitu kira-kira salah atau benar? Jangan ragu kalau salah bilang salah. Saya ngomong begitu, misalkan ada kakek nenek udah meninggal dunia, saya datang ke makamnya, saya bacakan doa, selesai kemudian saya ngomong, kakek nenek, mintakan sama Allah ya, saya pengen beli mobil. Saya mau nanya, salah atau betul gitu? Salah. Ayo, salah atau betul? Betul. Yang betul atau yang salah? Sudah, daripada nanti yang betul sama yang salah berkelahi, saya terangkan saja. Ada orang nyutuk, Habib apa itu? Ustadz apa itu? Kiai apa itu? Masa kuburan diajak ngomong, begitu kan? Masa kuburan diajak ngomong. Saya mau nanya, siapa yang ngajak ngomong kuburan? Yang ngajak ngomong kuburan siapa? Apakah saya dengan begitu ngajak ngomong kuburan, hanya orang bodoh yang ngajak ngomong kuburan? Hey kuburan, I love you. Ini orang bodoh. Gak ada orang yang ngajak ngomong kuburan. Kita ngajak ngomong yang dikubur, bukan ngajak ngomong kuburan. Ngajak ngomong yang dikubur itu disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bib, masa Nabi ngajak ngomong kubur? Iya. Buktinya, jenengan kalau nggak percaya tuh, semua yang pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, yang ke sana ya, ziarah ke makam Nabi, ngacam nggak? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab. Ngomong itu enggak? Kurang lebih begitu kan? Saya mau nanya, terjemahkan itu coba diterjemahkan. Duhai Rasulullah, keselamatan buat jenengan ya. Duhai Abu Bakar, keselamatan buat jenengan ya. Duhai Sayyidina Umar, keselamatan buat jenengan ya. Ini ngajak ngomong siapa ini? Yang sudah meninggal dunia. Yang satu Nabi SAW, yang dua adalah sahabat Nabi. Yang satu Rasul, yang dua orang biasa tapi sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Udah masuk kuburan umat Islam, mukminin wal mukminat. Kita ngucap apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian semua, teman-teman yang dikubur di sini. Insyaallah kami akan segera menyusul kalian ya dalam keimanan. Mintanya kan seperti itu. Ya demikian. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam para wali ngucapkan seperti itu, jangan mau dicap minta kuburan. Orang yang mengatakan orang ini minta sama kuburan, berarti orang tersebut telah memfitnah umat Islam yang ziarah kubur. Dibodohin sama kalimat enggak ini? Minta sama kuburan. Siapa yang minta sama kuburan? Ada? Tidak ada. Kita minta kepada Allah, kita ngajak bicara yang dikubur. Pertanyaan, yang dikubur bisa dengar enggak? Bisa. Yang dikubur bisa jawab enggak? Bisa. Kita bisa dengar enggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau kita udah jadi wali Allah, kita bisa, insya Allah. Kok bisa? Iya, karena kalau orang udah jadi wali Allah, kupingnya lain, telinganya beda. Gak sama dengan telinga kita ini. Telinganya sahabat loh, sahabat itu wali Allah. Sahabat itu dalam hadis Sahih Bukhari, ya ini saya cerita sedikit gak apa. Dalam hadis Sahih Bukhari, sahabat itu makan makanan. Beliau berkata, sahabat, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami di masa Rasul SAW, kami itu terbiasa kalau makan bisa mendengar suara tasbih makanan yang sedang kami makan. Coba bayangkan tuh. Kira-kira telinganya sama dengan telinga kita enggak? Bisa mendengar suara tangisan batang kurma yang nangis kangen dengan Nabi. Telinganya sama dengan kita enggak? Enggak. Kenapa? Sudah jadi wali Allah. Berbeda kualitas suaranya. Lanjutkan tadi bab fulus bab duit tadi ini. Ini nyimpang sedikit ya. Jadi kita minta doa. Ya kita minta doa. Dan kita yang rajin berdoa. Bib,
terus nggak kerja. Siapa bilang nggak kerja? Jangan salah loh ya. Kerja tetap kerjaan. Jangan kan punya kerjaan toh. Datang pengajian itu bagian dari kerjaan loh. Siapa tahu di pengajian tiba-tiba ketemu calon mertua. Ya betul enggak? Kemudian calon mertuanya ternyata menyenangkan, punya perusahaan di Pek Mantu, nggak usah mikir kerja, udah dampingi saya. Akhirnya dalam waktu 6 bulan menggantikan kedudukan mertua karena mertuanya meninggal dunia. Luar biasa enggak itu? Hah? Kok tuh senangnya begitu? Enggak, orang tuanya pengen pensiun kan? Udah nyantai aja, udah perusahaan buat kamu, bapak sama ibu udah cukup lama kerja nyantai ya. Udah nggak butuh apa-apa, sudah kamu yang lanjutkan. Bisa enggak? Bisa, karena usaha. Datang pengajian itu bagian dari usaha. Silaturahim itu akan memelancarkan rezeki. Itu Nabi yang ngomong. Jenengan percaya sama Nabi atau sama orang lain? Nah kalau Nabi udah bilang silaturahim melancarkan rezeki, jadi kalau pengen beli mobil 4 bulan ini perbanyak silaturahim. Sana ke sana ke sana. Silaturahim terus. Kerjanya kerja, silaturahim jalan. Rasul udah bersabda ya, Rasul udah bersabda, orang yang sedekah itu nanti akan diganti. Allah udah mewahyukan yang sedekah akan diganti. Makanya kalau kita pengen beli mobil, lihat mobil harganya berapa? 200 juta. Berarti kalau pengen cepat sedekah 20 juta. Betul kan? 10 kali lipat. Nah, sedekah 20 juta susah. Gak punya uang. Punyanya berapa? 200 ribu. Ya gak apa-apa. 200 ribu nanti jadinya 200 juta. 200 ribu abot beb gak punya. Punyanya berapa? 20 ribu. Ya udah 20 ribu. Cuman kan kurangnya banyak. Dari berapa? 27 juta menjadi 20 ribu. Maka diganti sedekah yang lain lebih banyak. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Sedekah apa lagi? Salat duha. Ini kan juga bagian dari sedekah. Kemudian apa lagi? Ngomong yang api-api saja. Al-kalam thayyib, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Qaulun ma'ruf sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Lah diperbanyak ngomong yang baik, diperbanyak zikir, diperbanyak duhanya, diperbanyak sholawatnya, diperbanyak tahajudnya, diperbanyak sholat hajatnya, bla 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 bla. 4 bulan mobil ada di depan mata. Yakin enggak? Wah, ini sudah mulai yakin nih. Ya, udah mulai ya? Yakin. Gimana? Parkirnya? Parkirnya repot. Ya udah paket komplit sekalian, mobil sama tempat parkirnya. Mintanya jangan nanggung ya kan? Mobil sama tempat parkir mungkin di ujung gang kayak atau di mana? Titipkan di rumah sakit atau di mana? Ya, atau sekalian cari rumah yang ada tempat parkirnya. Saya punya teman gitu, dia buat rumah, dibuat garasi. Nanya, punya mobil? Enggak. Lah kok buat garasi? Biar punya mobil. Akhirnya punya mobil. Karena mikir seperti itu. Kenapa saya kasih contoh mobil? Ya, ini mobil tuh hal yang kecil, hal yang rendah. Fokus kita pengen bisa jadi wali Allah. Ya caranya ya gitu, minta doa orang tua, minta doa orang soleh. Nah selama ini bapak ibu kerja keras, tapi hasilnya mungkin gak mencapai apa-apa karena tidak punya target, niat pengen punya apa itu tidak ada, sehingga kerjanya ngambang-ngambang saja. Kerja itu gak perlu repot-repot kok. Sudah dibuktikan sama Allah, yang namanya pedagang telo jadi miliarder ada enggak? Ada. Tela. Yang namanya pedagang serabi jadi miliarder ada enggak? Ada. Serabi Notosuman salah satu di antaranya. Yang namanya orang cuman jual ayam goreng sugih banyak enggak? Banyak. Padahal mau pitik. Ya kan ayam digoreng. Semua orang bisa kan? Goreng ayam bisa kan? Iya. Tapi yang sugih siapa? Enggak semua orang. Coba lihat orang-orang yang berhasil tuh. Apa resepnya? Ya, apa resepnya? Saya akan contohkan sederhana saja. Enggak tahu nih teman saya hadir enggak nih malam hari ini? Atau mungkin beliau mendengarkan. Ini teman saya harus bayar utang gitu ya. Nilainya anggap saja 100 juta. 100 juta, enggak punya duit. Punya suatu barang dijual, barangnya ini laku 2,5 juta. Ya laku 2,5 juta. Yang 500 ribu diserahkan untuk yang menjualkan. Sisanya berapa? 2 juta. Besok bayar utangnya berapa? 100 juta. Kalau jenengan kira-kira disimpan atau diapakan uang tadi? Alhamdulillah untuk orang yuto kurang 90 wolu. Kan begitu mikirnya. Ya, kalau teman saya enggak,
Alhamdulillah ada 2 juta. Hutang insya Allah besok lunas. Malam itu juga 2 juta disedekahkan semua. Sanggup niru? Mikir toh? Jenengan mikir napa yakin? Yakin sama Allah enggak? Kalau yakin sama Allah jangan mikir. Ya, jangan mikir. Disedekahkan. Terus besoknya bagaimana? Ya besoknya bagaimana? Ya golek utangan gue bayar. Mau cari utangan susah. Ya orang enggak punya duit cari utangan. Oh, ini orang dalam kondisi dia lagi kurang sehat ya perusahaannya. Cari utangan susah. Tapi subhanallah gitu kan. Karena malam sedekah 2 juta, besok pagi itu ngomong sama temennya 1 orang saja, butuhmu berapa? 100 juta. Iya, nih sekarang, nih ambil. Lancar. Itu rezeki atau bukan rezeki? Emangnya cari utangan 100 juta gampang? Gak gampang. Ini tanpa syarat, tanpa apa-apa, halalan, toyiban, nyoh, gowonen 100 juta. Gampang gak? Gampang. Gara-gara apa? Sedekah 2 juta. Ini sedekah. Banyak lagi yang dengan apa? Nyenengkan orang tuanya. Iya. Nyenangkan muslimin wal muslimat. Makanya jenengan jangan pernah mikir, tapi yakin dan jangan ragu. Nah, kira-kira udah mau ngamalkan enggak nih? Bu, Ibu, besok ya Bu ya, tolong gelangnya dilepas, kalungnya dilepas, sedekahkan ke Bapak ya Bu ya. Setuju Pak? Setuju? Kata ibu, yo aku gelem wae mau gelang dolanan kok. Gelang karet. Sekedar apa namanya? Untuk menyegarkan. Ini yang saya sampaikan tadi kelihatannya sederhana, tapi kalau Bapak Ibu amalkan, ya. Saya bukan teori, tapi ilmu praktek. Ini bukan teori, ilmu praktek. Nah, kelemahan kita apa? Selama ini saya mau nanya, jenengan ikut pengajian dari dulu udah lama kan? Keliling sana, keliling sini, ada pengajian sana datang, betul kan? Iya. Kelemahannya apa? Saya kasih tahu ya, kelemahannya 1. Kita ini kelemahannya 1. Seneng ngrungokke, ra seneng ngamalke. Betul atau betul? Jadi mulai malam hari ini, stop cuman mendengarkan, stop ganti. Mulai malam hari ini pakai jurus yang pertama. Ya, jurus yang pertama. Tetapkan target. Target apa? Jadi wali. Itu kan targetnya. Mimpi Nabi, itu targetnya. Iya, mimpi para wali, itu targetnya. Terus yang kedua, amalkan. Segera amalkan. Udah tahu ilmunya tahajud? Sudah. Ilmunya baca Al-Quran? Sudah. Ilmunya sholat duha? Sudah. Ilmunya sholat witir? Sudah. Ya, sudah tahu semua kan? Sudah. Ngamalkannya? Belum, maksudnya belum fokus ngamalkan, belum kan? Belum. Tapi coba kalau dikasih tahu, jenengan mau dapat pinjaman 200 juta, gampang, mau. Gimana? Datang aja ke kelurahan, itu buat kartu ini, maka dibawa ke sana, selesai. Misal begitu ya. Diamalkan enggak langsung? Diamalkan. Tapi kenapa untuk urusan akhirat yang udah jelas itu janjinya Allah dan Rasulnya, kita cuman senang dengar, tapi kita tidak mempraktekkan. Nah, ada 3 hal. Coba ini kita 2 minggu kita amalkan. Nanti hasilnya laporan sama saya ya. Jujur, nanti 2 minggu lagi laporan sama saya. Saya juga akan laporan hasilnya. Setuju enggak? Kita amalkan bareng-bareng 2 minggu. Ini kan sudah ada buku Sholawat Jalan Selamat, ya kan? Sudah ada. Coba selama 2 minggu Sholawat Jalan Selamat ini, Sholawat Munjiah dibaca 1000 kali. Totalnya 1000 kali Sholawat Munjiah. Jadi kalau dibagi 14 hari, jadi berapa itu? 1000 bagi 14. Enggak nyampe 100 kan? Tiap hari enggak sampai 100. Tiap hari kurang lebih berapa? 70. 700 tambah 280, ya, sekitar 75. Anggaplah tiap hari baca 80. Udah, angka yang dianjurkan sholawat itu diantaranya 80 kali ya. Ya, 80 kali. Coba tiap hari baca sholawat munjiah 80. Kalau langsung baca 80 nanti capek, kan begitu. Terus bacanya berapa? 80 dibagi 5. Berapa itu? 16. Ya, 16. Setiap mau sholat baca 16 kali atau habis sholat baca 16 kali. Beb, 16 kali habis sholat kebanyakan. Ya, kebanyakan. Ya udah, yang sholat 5 waktu baca 8 saja. Jadi udah dapat berapa itu? Separohnya kan?
Sisanya dibaca waktu sholat-sholat sunnah. Intinya 1 hari 80 kali. Nanti Jumat 2 minggu lagi jenengan cerita sama saya, pengennya apa? Sekarang buat pengennya apa? Hasilnya bagaimana? Tapi yakin loh ya. Jangan gak yakin. Yakin, amalkan. Nah, nomor 1, mulai sekarang yuk perbaiki sholat 5 waktunya. Ini wajib. Yang nomor 2, hubungan dengan orang tua. Ya, nomor 3, ya kita perbaiki semua dosa kita, niat berhenti. Maksiat kita niat berhenti, enggak pengen maksiat sama sekali. Udah amalkan yang tahu. Salat duha amalkan, witir amalkan, tahajud amalkan walaupun 2 rakaat. Ayo kita amalkan. Baca zikir, kalimat tasbih, tahmid, amalkan. Sedekah, amalkan. Nah, sedekah ini juga tergantung kita. Kalau sedekahnya uang receh, dapatnya juga uang receh. Sedekahnya yang merah-merah, nanti dapatnya juga yang merah-merah. Sedekahnya yang biru-biru, dapatnya juga biru-biru. Sedekah yang ijo-ijo, dapatnya juga ijo-ijo. Nah, kalau jenengan nanti dalam 2 minggu ini sholawatnya jalan, sedekahnya jalan, ya, cari ilmunya aja jalan. Saya juga begitu. Nanti coba kita lihat. Yakin, saya nggak ragu sedikit pun, akan banyak keajaiban yang terjadi. Akan banyak keajaiban yang terjadi. Coba di sini yang lamar selalu ditolak, angkat tangan. Ya, ada orang lamar kadang ditolak. Jangan nyalahkan orang lain, lihat diri kita sendiri. Salat kita udah beres belum? Sama orang tua kita udah benar atau belum? Salat duhanya jalan atau tidak? Cek satu-satu. Hasilnya itu nanti yang menjawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini udah jam 10 lewat 1 menit. Ya. Ini ada yang dari Malaysia, Singapura gitu ya. Kirim di WhatsApp ini, beli gitu. Ngasih tanda beli, ya beli silahkan tapi tolong diambil sendiri. Maksudnya datang ke sini ke majelis. Sudah lama kan enggak datang itu dari Malaysia atau Singapura, silakan datang ke majelis nanti insyaallah kan lihat streamingnya. Lihat streamingnya dari Malaysia dan Singapura. Nanti tolong waktu launching buku datang ke Solo. Jadi biar bisa ketemu langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Hadirin dimuliakan Allah, ada mic wireless-nya udah bisa atau belum? Belum? Ya. Insyaallah nanti 2 minggu yang akan datang saya akan siapkan mic wireless sehingga yang mau nanya, yang mau ngasih komentar dari ibu, bapak dimanapun, belakang, depan bisa. Dan insyaallah 2 minggu lagi saya ceramahnya kalau pas tanya jawab saya nggak berdiri di sini nggak apa ya. Saya mau jalan-jalan ke belakang sana, mau jalan ke sana. Boleh rada aneh sedikit Bu? Boleh ya, jadi bisa silahkan. Saya sendiri yang mau ngasihkan mic-nya. Ya, saya sendiri yang mau ngasihkan mic-nya. Biar kita semakin akrab. Jadi majelisnya itu enggak seperti majelis yang gitu ya. Di sini ini seperti dulur kabeh, biar bisa kerasa persaudaraannya bisa terasa. Itu yang saya penginkan. Cukup jelas? Sudah, siap praktek? Yakin? Pengen apa? Yang pengen umroh coba angkat tangan. Pengen umroh? Ya sudah gini, pasang target. Begitu dibuka umroh setelah musim haji kan libur biasanya ya. Begitu umroh musim haji dibuka, umroh setelah musim haji dibuka, sudah saya niat pengen bisa umroh sunnah. Ya, pengen bisa umroh sunnah. Jadi targetnya 3 bulan atau 4 bulan lagi. Ya, 3 bulan atau 4 bulan lagi. Udah ada uangnya? Belum. Terus nanti berangkat enggak? Berangkat. Insyaallah. Kok bisa? Ya udah minta sama Allah. Masa enggak yakin? Yakin. Duit urusan belakangan. Nanti kita pasti akan berangkat insyaallah. Nah, jenengan tinggal begitu aja kok repot. Saya mau nanya, dengan begini saya udah dapat pahala umroh belum? Sudah. Kenapa? Innamal a'malu binniat. Lan jenengan disuruh gitu untuk ganjaran kok ya abot tuh loh. Iya, punya motor enggak, Pak? Punya kan motor? Punya. Terus kalau misalnya motornya dijual, kemudian beli motor lagi yang lebih bagus, mau enggak? Mau. Mau saya ajari caranya? Ya, jenengan yakin enggak kalau doa di Masjidil Haram itu lebih kabul? Kalau ketemu Kanjeng Nabi di Madinah itu doa terkabul, yakin enggak? Yakin kan? Jual motornya, berangkat umroh di sana, ndonga minta mobil. Kan orang pinter namanya. Iya, berangkatnya modal
motor, pulang dari sana bawa mobil. Kok bisa? Ya tinggal ngomong sama Allah, Gusti, saya mau berangkat ke sini ini jual motor ya Allah. Nanti kalau pulang di Indonesia nggak punya motor repot ya Allah. Ya bisa punya sepeda ontel, cuman kan ya kurang cepat kalau kemana-mana. Biar lebih enak kasih mobil ya Allah ya. Ngalem gitu loh sama Allah. Sama Allah aja kok ngalem nggak mau. Allah tuh senang kalau kita ngobrol minta sama Allah. Allah itu senang. Cukup jelas? Ya, saya tuh nggak pengen mandek, cuman jamnya yang nyuruh mandek. Ibu-ibu, Bapak, alhamdulillah nggak ada hujan ya? Enggak, tapi sumuk kan? Sumuk. Tadi asar saya sama teman-teman doa di sini. Ya doa minta, ya Allah tolong hujannya dipindah di sekeliling Solo aja. Jangan di Solo. Sumuk sedikit gak apa-apa, tapi enggak hujan. Soalnya kalau sampai hujan nanti kesian jamaahnya repot. Ya di sini kan luar enggak saya teratak ya. Karena kalau setiap Jumat neratak kan juga repot. Jadi kita minta sama yang punya langit saja biar hujannya itu ditahan ya, hujan ditahan. Alhamdulillah tahun kemarin selama musim hujan tahun kemarin itu hujan yang tidak tertahan cuma sekali. Selebihnya itu hujannya bisa diatur. Ya bisa diatur. Jadi hujan terus 7:30 berhenti. Ya. Nanti hujan pengajian, selesai baru hujan. Atau dibuat sore udan terus maghrib enggak ada hujan. Nah, modalnya apa? Minta sama Allah. Yakin bisa enggak? Yakin? Kemarin hari Rabu saya praktek sama ibu-ibu pengajian di sini. Ini pengalaman ya, Rabu kemarin. Sedikit cerita. Pengajian hujan terus. Ya hujan terus. Saya bilang sama ibu-ibu, yakin enggak? Yang saya ajarkan tadi, yakin. Ayo sekarang baca Al-Fatihah ya. Minta hujannya berhenti. Terus tirukan doa yang saya baca. Genep doa dibaca 10 kali. Ya pendek. Allahumma hawalina wala alaina. Mantap saya di hati. Ya Allah hujannya minggirkan. Kesian ya Allah, ini udah yakin semua ya Allah. Ya. Jangan buat keyakinan mereka itu jadikan kendor. Buat mereka semakin yakin ya Allah. Hentikan hujannya. Hasilnya 10 kali doa Rasul dibaca SAW, maka hujan itu pun berhenti. Ya, hujan itu pun berhenti. Ketika di Sukoharjo nih, contoh sederhana ya, di Sukoharjo. Panas yang luar biasa nih Pak Hamid ada ya. Saya bilang sama ibu-ibu, saya mau ngajari yakin gitu ya. Hari Sabtu kan, Sabtu Pahing ya. Saya ngomong, Bu, Pak, yuk kita baca Al-Fatihah, minta sama Allah hujan. Ini udah lama nggak ada hujan, kesian para petani. Baca Al-Fatihah. Saya bilang nanti insyaallah di pertengah pengajian ada mendung, nanti di akhir hujan. Alhamdulillah, subhanallah. Pengajian jalan kurang lebih 10-15 menit, mendung datang, gelap gulita. Pengajian selesai, hujan. Dan kalau nggak salah, kata teman-teman tuh ya, kata teman-teman, hujannya itu ngikuti arah mobil saya pergi kemana. Sedangkan yang sebelah sana tidak hujan. Jadi hujannya arah ke sana, hujan terus. Cuman hasilnya ya luar biasa. Hujan turun terus di mana-mana, saya tabrakan. Kenapa? Dungone kurang. Minta selamat, tapi enggak minta mobilnya selamat. Jadi orangnya selamat, mobilnya remuk. Doanya kurang, jadi enggak minta selamat. Padahal itu Imam Nawawi, saya anjurkan semua baca Wirdun Nawawi. Cari wiridnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada wiridnya. Di situ doanya bismillahi ala dini wa bismillah ala nafsi bismillah ala mali. Ya Allah, aku bacakan bismillah untuk melindungi diriku, melindungi keluargaku, anak-anakku, melindungi hartaku. Lah ini kadang sok lupa. Ya, kita enggak minta harta kita dilindungi sehingga ya banyak dapat ujian di hartanya. Makanya jangan lupa juga minta diselamatkan dirinya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, hartanya. Kalau minta selamat itu yang menyeluruh, yang detail, semuanya dimintakan selamat. Alhamdulillah. Ini di sini ada banyak doa minta kesembuhan. Saya enggak bacakan, enggak apa-apa ya. Saya baca sendiri ya. Nanti saya baca sendiri. Biar saya semakin kenal nanti ya. Kita niatkan saja seperti Jumat yang lalu ya. Tapi sebelum itu saya mau ngumumkan dulu. Insyaallah Jumat depan libur, ketemu lagi Jumat yang dua minggu setelah ini ya. Jadi tanggal berapa itu? Kalau sekarang tanggal 2 Jumat tanggal 2 November pengajiannya mulai lagi ya. Liburnya cuma sekali. Jangan diniatkan libur, nanti kita nggak dapat pahalanya. Ya, kita niatkan tetap ngaji tapi di tempat yang lain.
Ya, karena ada tugas kan, tugas hari raya ngurusi korban, ya kita niatkan tetap ngaji. Jadi biar pahala pengajiannya tetap dapat. Sebab kalau nggak ada hari raya, kita juga pengennya tetap ngaji. Jadi biar dapat semua pahala. Innamal a'malu binniyat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita baca satu Fatihah untuk semua yang diniatkan di dalam lembaran-lembaran kertas ini, dan semua niat dari hadirin dan pendengar semuanya. Niat ibu-ibu, niat bapak-bapak yang pengen sembuh dari sakitnya, yang pengen mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh dan solihah, yang ingin mendapatkan pekerjaan yang barokah dan melimpah ruah, yang ingin oleh Allah Ta'ala diberi ilmu yang bermanfaat, diberi anak keturunan yang soleh dan solihah. Semoga semua hajat-hajat apapun itu oleh Allah diwujudkan dalam waktu yang cepat, secepat-cepatnya, dengan selamat segala-galanya, zahiran wa batinan, ma'aridha wal inayah ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang jam 10 lewat 11 menit. Jangan pulang dulu. Kita akan menyantap hidangan ala kadarnya, yaitu nasi gudangan ya. Nah, sebelum diakhiri majelisnya, saya minta tolong kertasnya jangan lupa nanti dikumpulkan di depan ya. Mas Romi, siapkan dus di depan. Ya, nanti tolong kertasnya dimasukkan di dalam dus. Di situ nanti selesai pengajian langsung akan saya data, dan mulai malam hari ini saya mulai menjawab. Jadi saya selama seminggu itu ngumpulkan soal. Nah, sekarang mulai malam hari ini mulai kerja. Tolong doakan saya ya, biar bisa nulis yang berkah, yang manfaat. Jadi bukan sembarang tulisan yang gak ada manfaatnya, pengennya barokah dipakai orang di mana-mana. Sudah cukup ya? Insyaallah. Siap ngamalkan ilmunya enggak ini? Siap. Enggak apa-apa sekali waktu ngajinya begini. Enggak apa ya? Ya, biasanya kan ngaji enggak begini toh. Cuman begininya nambah hari ini aja. Tapi yang depan tadi masih ingat semua kan tentang zikir? Zikir dengan suara keras, kemudian ngarang zikir itu boleh-boleh saja. Lah kalau ngarang zikir di dalam sholat aja boleh, kira-kira ngarang zikir di luar sholat boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ada orang nanya, ini doa tuntunannya mana, aneh atau enggak aneh? Aneh. Ada orang disuruh doa pamitan haji, jawabannya maaf enggak ada tuntunannya, aneh atau enggak aneh itu? Aneh. Makanya jangan ikut yang aneh. Kita ikut ahlus sunnah wal jamaah. Hidup kita untuk ahlus sunnah wal jamaah. Wafat kita dalam ahlus sunnah wal jamaah. Dibangkitkan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Masuk surga bersama ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Silahkan dinikmati hidangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mau nanya boleh enggak ini? Ini sambil nunggu pembagian makanannya ya, nyantai sambil dibagi. Saya mau nanya-nanya, majlis udah usai ya. Nah, ini sekarang mau nyantai. Ibu-ibu, ruangan saya buat begini jenengan lebih nyaman atau enggak nyaman? Lebih nyaman, lebih enak ya. Terus di sana kipas anginnya kurang enggak? Kurang. Jadi masih panas ya.
Minta ditambah berapa lagi, Bu? 3 lagi. 3 lagi ya sana ya. Oke. Di sini juga kurang ya. Ya. Kurang, nanti di sini mungkin mau saya tambah sesuatu yang bisa buat dingin tapi bukan AC. Karena kalau AC listriknya kurang kuat ya. Jadi saya mau belikan satu alat yang kalau dipasang di sini itu bisa membuat setengah AC. Insyaallah ada. Jadi air cooler yang besar tuh ya. Besar tapi cari yang suaranya empuk, yang enggak berisik. Yang suaranya lembut. Ada insyaallah. Semoga insyaallah 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi sudah ada insyaallah. Kemudian untuk soundnya yang di luar udah bisa dengar dengan jelas belum? Alhamdulillah jawabannya sudah ya. Kemudian untuk video syutingnya, layarnya, TV-nya udah cukup atau kurang? Kurang. Kurang yang di jalan. Ya, insyaallah yang di jalan segera kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Ini yang di luar jamaahnya teman-teman sampai di mana? Tadi saya lihat sampai di dekat kali situ. Sampai jembatan ya. Terus ke sana, ke kiri jauh ya, ke kirinya jauh ya. Tadi saya lihat enggak seperti biasanya, semakin melebar ke sana. Ya, memang kalennya juga lagi dibongkar ya. Jalannya menyempit, tapi memang jamaahnya juga lebih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih.